Halo, perkenalkan nama saya Suhardi dengan NPM 2251029, merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum berasal dari Universitas Internasional Batam dari kelas 2 IHMB. Pada kesempatan kali ini, saya hendak untuk menyampaikan isi dari artikel yang telah saya buat dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Tantangan dalam Membangun Indonesia Negara Maju Bebas Korupsi. Di mana hakikatnya korupsi ini sebenarnya merupakan permasalahan yang sangat awam sekali di masyarakat kita. Karena korupsi seperti sudah hal yang sangat biasa terdapat pada pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi, pada koran-koran dan juga media pemberitaan lainnya. Karena kalau kita lihat dari status negara Indonesia ini sendiri, peringkat korupsi dari negara Indonesia ini masih cukup tinggi jika kita bandingkan negara-negara lainnya yang ada di Asia misalnya. Karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia ini menjadi negara yang bisa dibilang para koruptornya itu korup. Yang mana nantinya akan saya bahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari korupnya bangsa kita ini. Karena dari faktor-faktor itulah nanti dapat kita simpulkan bagaimana cara menyelesaikan faktor-faktor ini, yang mana juga nanti akan menjadi solusi dari pemberantasan korupsi ini. Karena faktor ini merupakan permasalahan atau akar dari problematika yang ada. Dengan menyelesaikannya, maka kita dapat memberantas korupsi ini dengan cara yang lebih baik. Bisa kita lihat, permasalahan korupsi di Indonesia ini seperti hal yang sangat gamblang sekali terjadi. Para tahanan-tahanan dengan rompi oranye ini masih sempat-sempatnya untuk bersukaria, bisa dibilang, walaupun sudah ditangkap. Jadi bisa dibilang bahwa korupsi di Indonesia itu sangat memilukan sekali. Dalam mengkaji atau menganalisa dari hasil penelitian saya menggunakan teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto, di mana ada 5 bagian yang menjadi topik atau faktor permasalahan dalam mengukur suatu efektivitasnya suatu hukum. Yang pertama adalah hukumnya itu sendiri, sisi substansial. Bagaimana hukum ini berlaku? Apakah hukum yang berlaku ini sudah baik, tidak baik, dan juga sebagainya. Jika kita lihat dari sisi hukum pidana korupsi sendiri, sudah banyak diatur, mulai dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan undang-undang yang sifatnya lebih khusus seperti UU Tipikor nomor 31 tahun 1959. Semuanya itu sudah diatur. Tetapi kenapa korupsi masih terjadi? Nah, itu menjadi sebuah permasalahan yang perlu dikaji. Yang saya dapatkan setelah mengkajinya, ternyata aturan ini sifatnya masih kurang tegas. Karena walaupun di situ ada dikatakan hukuman mati, tapi hukuman mati ini sifatnya hanya dalam keadaan tertentu saja. Nah, untuk hukuman-hukuman yang lebih berat di bawahnya, misalnya hukuman penjara 20 tahun dan sebagainya, itu jarang sekali diterapkan. Saya kurang tahu bagaimana, karena dari kasus-kasus yang pernah saya analisa, itu semuanya seperti hukum ini tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Kenapa pernah ada kasus orang korupsi 3 miliar tapi hanya dihukum penjara 2 tahun? Itu sama hukumannya dengan mencuri sepasang sendal. Itu kan menurut saya lebih ke tumpul ke atas tajam ke bawah, begitu. Oleh karena itulah perlu direstrukturisasi dari undang-undang atau hukumnya ini sendiri agar dapat lebih layak lah dikatakan tegas terhadap konteks-konteks yang memang perlu untuk ditegaskan. Karena bagi saya dari sisi substansial atau dari hukumnya ini, yang pertama itu terhadap para pelaku ini selaku penguasa atau pejabat negara seharusnya dapat diberlakukan 2 kali lipat lebih berat dari yang diberlakukan pada masyarakat umum. Karena mereka ini pemegang kekuasaan, pemangku kekuasaan, orang yang punya otoritas. Dan selanjutnya jika kita bahas pada faktor kedua, yaitu penegak hukumnya atau orang yang menegakkan hukumnya, orang yang menghalau agar tidak terjadinya
tindak pidana korupsi ini. Misalnya ada hakim misalnya, kemudian ada KPK, orang-orang KPK, dan juga ada orang-orang yang membuat aturan-aturan itu sendiri, misalkan DPR. Mereka ini bisa dibilang adalah penopang dari upaya pemberantasan korupsi ini. Jika mereka ini yang dikatakan sebagai penopang atau penegak dari hukum ini melakukan korupsi, apakah tidak masuk di akal bagi kita? Bagaimana pemberantasan ini dapat terlaksana apabila yang memang pemangkunya ini sudah melakukan korupsi? Bisa dibilang dari sumbernya itu sudah melakukan korupsi. Sebenarnya akan sulit untuk melakukan korupsi. Maksud saya untuk memberantaskan korupsi. Jadi saya rasa penegak hukum ini harus ditekankan, di mana dapat dipilih atau diseleksi lebih baik lagi, di mana memilih para penegak hukum yang kompeten, yang sifatnya berdedikasi kepada negara, tidak hanya berorientasi pada uang untuk memperkaya dirinya sendiri atau korporasinya. Kemudian jika kita lihat pada faktor ketiga, yaitu faktor sarana. Sarana dalam penegakan hukum itu sangat penting sekali. Contohnya kantor pelaporan tindak pidana korupsi. Sekarang kan kita apabila melihat tindak pidana korupsi misalkan dalam tingkat yang paling rendah sekali di tingkat RT, sangat sulit sekali, kita kebingungan untuk melapornya kemana. Karena itulah saya lebih ingin agar fungsi dari misalkan badan korupsi, komisi korupsi KPK itu dapat diperluas jangkauannya, lebih ke menyeluruh, jangan sampai hanya terpusat di satu tempat saja. Karena badan-badan seperti ini memiliki fungsi yang sangat penting, atau saya sebut sebagai sarana tadi. Sarana ini tentu tidak terlepas dari akomodasi uang dan juga sebagainya. Oleh karena itu, kembali lagi pada faktor kedua tadi, penegaknya itu. Mereka ini harus kompeten orangnya. Percuma kita punya dana lebih untuk memberantas korupsi ini dan segala macamnya, tapi orang yang mengelola dana itu tidak kompeten, begitu. Kemudian pada faktor yang keempat, yaitu kebudayaan. Kebudayaan dari masyarakat ini seperti budaya ketika mereka masih mengecil, anaknya mencuri tapi orang tuanya tidak menegurnya. Itu adalah salah satu bibit yang dapat mencanangkan anak ini ke depannya menjadi para koruptor. Oleh karena budaya-budaya seperti inilah yang perlu kita hilangkan sejak sedini mungkin. Oleh karena itu, sejak sedini mungkin budaya-budaya seperti ini harus dihilangkan dengan cara ditanamkan pendidikan-pendidikan moral, kemudian juga pendidikan-pendidikan agama, dan juga sebagainya. Kemudian pada faktor terakhir atau yang kelima, masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini sebagai subjek atau pion utama dalam pelaksanaan hukum ini, dibutuhkan kesadaran dari mereka dan juga daya juang dari mereka sendiri agar membentuk suatu negara yang maju tanpa korupsi, di mana masyarakat ini seharusnya tidak apatis, lebih dapat berkontribusi dalam segala bentuk upaya penyelenggaraan negara, sehingga akuntabilitas tadi itu dapat dikontrol oleh masyarakat selaku pengawas dalam negara yang berkedaulatan rakyat ini. Karena negara Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat, juga negara demokrasi, sehingga rakyat ini memiliki andil seharusnya yang besar dalam penentuan segala keputusan yang ada. Karena jika kita hanya mematok pada pemerintah, apa-apa pemerintah akan sulit jika kita rakyat tidak mengawalnya, karena mereka akan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kita sebagai suara yang besar perlu mengontrol pemerintah-pemerintah ini, jangan sampai mereka bertindak seenaknya. Jika kita lihat dari kelima faktor tadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa faktor-faktor ini ternyata ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki. Nah, itu yang ingin saya tekankan, yang merupakan cara-cara atau langkah-langkah memberantas korupsi di Indonesia ini. Karena korupsi ini, jika 5 faktor tadi sudah ditekan, maka saya bisa jamin setidaknya korupsi di Indonesia itu bisa menurun. Karena kelima faktor tadi merupakan faktor yang krusial dari korupsi itu sendiri. Karena korupsi ini seperti yang saya sudah bilang, salah satu faktornya tadi ada kebudayaan.
Kebudayaan korupsi ini sepertinya sudah sejak zaman dahulu kala sangat sulit sekali untuk dihilangkan, mendarah daging. Bisa dilihat dari zaman Orde Lama, Orde Baru, kekuasaan Soeharto dan juga sebagainya, itu banyak sekali korupsi. Ya, mau bagaimana lagi? Hal ini karena merupakan suatu sejarah ini dari zaman dahulu kala. Walaupun tidak dipungkiri bahwa negara maju pun masih banyak korupsi. Akan tetapi tidak salah bagi kita selaku orang-orang yang berusaha berdedikasi pada negara, masyarakat, warga negara yang baik untuk berupaya memberantas korupsi ini dengan cara yang sesederhana mungkin. Salah satunya seperti yang saya lakukan ini dengan membuat artikel yang bertujuan untuk mengedukasi orang yang melihatnya. Demikian, saya Suhadi dengan NPM 2251029 dapat menyampaikan apa yang ingin saya utarakan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan pengucapan dan juga intonasi serta hal-hal lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian akhir dari kata yang dapat saya berikan. Terima kasih.